Iya pemirsa, jika di Jepang pemerintahnya sedang berupaya untuk meningkatkan populasi akibat resesi seks, di belahan dunia lain justru populasi berkurang karena perang yang terjadi. Di mana lagi kalau bukan di Rusia? 1 tahun perang berlangsung, Rusia dilaporkan mengalami penurunan angka kelahiran yang cukup signifikan. Fenomena ini terjadi setelah puluhan ribu pemuda meninggal selama perang di Ukraina. Sekarang saya akan coba menjabarkan kepada Anda seberapa signifikan perang yang dimulai oleh negara itu sendiri terhadap populasinya dalam populasi Rusia berkurang dampak dari perang. Ya, saya akan mulai dari historis populasi Rusia ya. Jadi kalau dilihat dari grafik, penduduk Rusia ini kan memang terus meningkat sejak tahun 2010 hingga mencapai titik tertinggi di 2020. Namun setelah itu terus menurun dan menurun signifikan sejak invasi Rusia ke Ukraina. Jadi kalau dilihat sejak 3 tahun terakhir, ini memang angkanya mengalami penurunan ya. Kita lihat untuk saat ini kalau dari tahun 2020 ke tahun 2021 ini penurunannya ada di 0,35%. Lalu untuk dari tahun 2021 ke tahun 2022 penurunannya ada di 0,27%. Lalu kalau kita lihat dari tahun 2022 ke tahun 2023 ini sudah ada di 0,19% dan kalau kita lihat sekarang ada di 144.444.359 penduduk. Nah, penurunan populasi akibat perang ini tidak berkontribusi besar sebetulnya, melainkan ada alasan lain juga ya. Jadi kalau dilihat sejak tahun 1990 pada saat periode kesulitan ekonomi setelah pecahnya perang Soviet ya, ini juga membuat tingkat kesuburan ini menjadi anjlok. Demograf independen Alexei Raksha menyebut ini ada badai yang sempurna. Sebelumnya, Putin juga sempat berencana untuk mulai membalikkan penurunan populasi pada tahun 2022 sebelum pertumbuhan berlanjut pada tahun 2030. Namun, beberapa minggu sebelum mobilisasi diumumkan pada bulan September, laporan dari sebuah pertemuan tertutup menunjukkan bahwa para pejabat menilai target tersebut nampaknya memang kurang realistis ya. Melihat datangnya virus corona, lalu juga ada arus keluar migrasi, laporan tersebut malah mengusulkan bahwa revisi yang memperkirakan penurunan 416.700 orang pada tahun 2030. Nah, jika operasi militer berlanjut dalam beberapa bulan mendatang seperti yang diperkirakan atau diharapkan, Rusia mungkin akan melihat kurang dari 1,2 juta kelahiran tahun depan. Ini angka terendah ya dalam sejarah modern dan menurut seorang peneliti dan juga spesialis demografi di Institut Gaidar di Moskow. Total kematian di Rusia rata-rata mendekati 2 juta per tahun meski jumlahnya meningkat selama pandemi dan juga mendekati 2,5 juta di tahun lalu. Lantas bagaimana kondisinya sekarang? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, ini adalah kondisi populasi Rusia ya pasca perang. Analis militer mengatakan kepada media Inggris Express bahwa sebetulnya sekitar 65.000 tentara Rusia ini telah tewas di Ukraina dengan 130.000 lainnya terluka parah dan 800.000 melarikan diri dari negara tersebut. Ahli demografi independen Rusia mengatakan jumlah korban medan perang di Ukraina akan meninggalkan luka yang dalam ya, utamanya pada ekonomi yang memang kalau dilihat sebetulnya sudah rapuh nih kalau di Rusia. Berdasarkan data Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia bahwa sejak invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai 24 Februari 2022 hingga 12 Februari 2023 ini tercatat sudah ada sekitar 18.995 ya korban sipilnya ya kalau dilihat di Ukraina. Nah, dari jumlah itu ada sekitar 7.199 yang tewas dan ada 11.756 orang luka-luka. Nah, sementara untuk tentara menurut intelijen barat ini ada sekitar sebanyak 60.000 tentara nih yang diperkirakan tewas ya di Ukraina. Dan ini kalau kita lihat artinya sudah setahun ya ini angka kematian ada di 60.000 dan juga melansir Kementerian Pertahanan Inggris dari berbagai data bahwa pihak pasukan Rusia kemungkinan juga jumlah korbannya ini ada sekitar 175.000 dan 200.000 di medan perang. Meski kalau dilihat sebetulnya ya jumlah kematian akibat perang ini berkisar di bawah 300.000 orang, sementara kalau dilihat gitu ya, tampaknya memang tidak signifikan terhadap populasi Rusia yang jumlahnya bertambah 145 juta orang gitu ya. Tampak akan dampak artinya dampak ini memang kelihatan tapi tidak terlalu signifikan apalagi terhadap garis depan sebuah negara tentara ya. Jadi kalau tidak ada tentara berarti tidak ada laki-laki. Nah, tidak ada laki-laki, tidak ada seks berarti tidak ada anak. Belum lagi akibat ratusan ribu orang Rusia yang melarikan diri dari negara Rusia untuk menghindari keterlibatan dalam perang. Dua gelombang besar eksodus terjadi pada 2022. Yang pertama, terjadi pada saat Presiden Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi militer khusus di Ukraina.
Lalu yang kedua, saat ia mengumumkan mobilisasi sebagian dari 300.000 cadangan militer pada 21 September 2022. Akibatnya, lebih dari 800.000 orang, terutama pria muda ini tercatat kabur ya atau hengkang dari Rusia. Sebelum invasi, sekitar 80% populasi negara itu berusia kerja pada 1990-an, tetapi diperkirakan akan turun menjadi sekitar 60% pada 2050-an karena tingkat kelahiran yang menurun dan juga populasi yang menua. Sementara itu, jumlah orang Rusia yang berusia di atas 65 tahun diproyeksikan meningkat dari 15% pada tahun 90-an menjadi 32% pada tahun 2050. Menyesuaikan diri dengan perang ini artinya menghadirkan masa depan yang kalau boleh dibilang suram ya. Lantas apa yang akan diberikan pemerintah kepada rakyatnya agar mau memiliki banyak anak atau nambah anak? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, ini adalah upaya pemerintah Rusia ya untuk meningkatkan populasi. Nah, di Rusia emang tingkat kelahiran ini turun ya karena generasi yang sekarang menjadi orang tua yang lahir pada 1990-an, lalu juga ketika tingkat kelahiran merosot karena memang ketidakpastian ekonomi, apalagi setelah runtuhnya Uni Soviet ya. Jadi jumlah kelahiran per wanita ini mencapai sekitar 1,5, ini jauh di bawah minimal yang ada di sekitar 2,1. Nah, yang diperlukan ini adalah mungkin angkanya bertambah ya untuk bisa memperbarui populasi. Nah, populasi Rusia yang menyusut telah menjadi agenda utama dalam negeri Presiden Vladimir Putin sejak ia berkuasa lebih dari 2 dekade. Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji akan memberikan gelar kehormatan dan juga hadiah sekitar 1 juta rubel atau sekitar 245 juta rupiah ya bagi setiap ibu yang dapat melahirkan 10 anak. Anda tertarik? Nah, dikutip Newsweek, hadiah tersebut juga diberikan dengan syarat semua 10 anak harus hidup, kecuali salah satu diantaranya meninggal dunia atau hilang karena membela tanah air dalam tugas peperangan. Nah, selain itu, Rusia juga memutuskan untuk menerapkan kembali kebijakan penghargaan Mother Heroine yang sempat diterapkan di masa kepemimpinan Uni Soviet Yosef Stalin pada 1944. Gelar Mother Heroine yang diberikan pun setara dengan gelar kehormatan tertinggi seperti pahlawan Rusia dan pahlawan pekerja. Selain upaya untuk meningkatkan angka kelahiran, meningkatkan harapan hidup adalah bagian penting yang memang artinya untuk bisa menghentikan penurunan populasi. Dalam beberapa tahun terakhir, harapan hidup telah meningkat di Rusia dengan kecepatan yang luar biasa meskipun dari tingkat yang rendah ya dari 65 tahun pada 2003 tumbuh menjadi 73 tahun pada tahun lalu di 2018. Pada 2024 bisa mencapai 78, setidaknya itu adalah target Putin untuk pemerintah. Namun dengan angka kelahiran agregat pada level 1,7 dan dengan meningkatnya usia harapan hidup, ukuran populasi Rusia masih akan sangat bergantung pada migrasi. 6 juta dari yang diperkirakan 137 juta adalah migran. Nah, itu dia pemirsa apa yang terjadi di Rusia hingga terjadi merosotnya populasi sebetulnya bukan hanya karena perang saja ya kalau dilihat secara menyeluruh. Tapi memang sejak keruntuhan Uni Soviet, populasi Rusia sudah mulai menipis perlahan-lahan ditambah lagi perang yang memperburuk dan juga menghilangkan banyak pria di negara tersebut. Jadi mereka ini mungkin lebih memilih kabur ya, nggak mau ikut-ikutan dalam masalah ini. Semoga dengan adanya data ini Rusia bisa memiliki alasan lain untuk bisa segera menghentikan invasinya ke Ukraina. Dan tentunya kita lihat sangat berbahaya sekali ya ketika populasi pria ini berada di bawah wanita, paling tidak harusnya setara ya agar pertumbuhan populasi dapat terjaga. Atau mungkin Anda ada yang mau pindah ke Rusia, para pria-pria lajang, mungkin bisa dicoba ya.